Halo, halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu ya di masa Amin. ya di masa pandemi COVID ini. Kita berdoa ya untuk permulaan atau persiapan hari ini perkuliahan semoga lancar sampai selesai jam 11. Baik, kita mulai saja amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan pengaruhnya terhadap kekuasaan Presiden dalam bentuk undang-undang. Jadi, amandemen UUD 45 ini kita sudah yang keempat ya. Kenapa di amandemen ini kita nanti akan membicarakan ya. Kenapa sih di amandemen gitu kan? Kenapa undang-undang kok di amandemen gitu kan? Ada juga negara Inggris ya yang tidak pernah mengamandemen undang-undangnya. Tapi Indonesia tetap ya sudah sampai keempat kali. Ya, tetapi itu akan berimplikasi kepada struktur ketatanegaraan juga akhirnya. Pertama kan dulu kekuasaan lembaga negara tertinggi adalah MPR, tetapi berseiring berjalannya waktu dan pengaruh amandemen UUD 45 maka yang tertinggi kekuasaan adalah rakyat di bawah amandemen undang atau di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi rakyat sejajar ya. Halo, kedengaran ya? Mudah-mudahan kedengaran ya. Ya, kedengaran Bu. Lanjut. Internet unstable, jadi barangkali mati di tengah jalan ya, kasih tahu ya Ibu, ini, karena ini pakai WiFi ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi berbagai kalangan berpendapat perlu dilakukan perubahan atau amandemen karena mereka berpandangan bahwa konsep yang dibangun Undang-Undang Dasar 45 banyak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan situasi kondisi Indonesia saat ini. Salah satu konsep dimaksud adalah kekuasaan ya, konsep kekuasaan lembaga negara yang tidak menciptakan suatu sistem check and balance ya di antara lembaga negara, sehingga memberikan celah bagi lembaga negara untuk dapat berbuat sewenang-wenang. Ada 6 aspek yang menjadi alasan perlu dilakukan amandemen, yaitu pertama bahwa ada aspek filosofis ya. Iya, di fotokopi. Ini yang ini. Itu tanda tangannya stempel sama di itu stempel. Ini buat mahasiswa, ini punya mahasiswa. Oh, aktif kuliah, oh ya benar. Sama ini juga ya. Sama ini stempel. Terus nomornya ya, jangan lupa nomornya. So, itu ini ya semuanya buat arsip ya. Nanti tolong itu lap mobilnya. Makasih. Ya kita lanjutkan ya. Berdasarkan aspek ini, Undang-Undang Dasar perlu dilakukan perubahan ya, mengingat bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan produk manusia di mana manusia itu memiliki keterbatasan, pengetahuan dan kemampuan ya. Dengan demikian maka ciptaan itu tidak ada sempurna termasuk Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi aspek filosofis ya. Berdasarkan itu maka Undang-Undang Dasar perlu diamandemen sesuai dengan perubahan supaya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman ya. Jadi sekarang sudah amandemen keempat ya, ada wacana sih amandemen kelima karena kan banyak aspek ya yang harus direvisi, seperti misalnya kalau di Amerika Serikat itu ada bicameral ya di sistem parlemennya, tetapi di Indonesia ini nggak jelas gitu bicameralnya, apakah parlemennya itu kan isinya kan DPR dan kalau sana DPR dan senatnya itu perwakilan dari negara bagian yang sudah mempunyai kontribusi kepada negara gitu. Tapi kalau di sini kita ada DPR dan
apa DPD ya, DPD-nya itu nggak jelas gitu, DPD-nya tuh kriterianya apa ya, hanya merupakan orang terkenal aja dari daerah. Nah itu kan jadi banyak yang perlu, itu salah satunya kenapa Undang-Undang Dasar perlu diamandemen ya. Jadi antara Senat dan DPD itu sebenarnya yang mana gitu kan, perbedaannya kan banyak. Jadi kriterianya nggak jelas, itu sih yang utama. Nah, yang kedua aspek materi. Materi di dalam Undang-Undang Dasar 45 perlu dilakukan perubahan karena disebabkan beberapa hal, yaitu pertama itu isinya ya di dalam batang tubuh itu dulu sebelum diamandemen adalah 16 bab, 37 pasal dan aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Itu juga terlalu simpel gitu. Terus berikutnya tidak baiknya sistem check and balance, jadi kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara ya, itu tidak baik gitu, di mana MPR dan Presiden sangat memiliki kewenangan yang luar biasa gitu dibandingkan lembaga-lembaga negara yang lain. Itu sebelum diamandemen ya. Nah, terus terdapat pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang menimbulkan multitafsir ya. Ada beberapa contoh ya yang kita lihat sebelum diamandemen itu multitafsir gitu ya, pasal-pasalnya. Terus yang ketiga adalah aspek sosiologis ya, memberikan kesempatan kepada orang untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara ya. Jadi sebagai contoh, dengan adanya pembatasan jabatan presiden, maka memberi kesempatan setiap orang menduduki jabatan itu, dan itu harus direvisi ya, seperti apa sehingga jelas kriteria untuk menduduki jabatan presiden itu ya. Nah, terus ada aspek ketatanegaraan ya. Ya, kita lanjutkan. Itu aspek sosiologis ya. Kemudian amandemen karena kan tadi ya bahwa secara aspek ketatanegaraan seorang MPR adalah disakralkan atau tingkatannya tuh lebih tinggi gitu, paling tinggi MPR gitu. Jadi waktu itu seolah MPR disakralkan, dan itu seolah-olah bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu kitab suci dan harus dipatuhi, sedangkan di dalamnya tata cara banyak kekurangan kelemahan yang tadi untuk ketatanegaraan ya,
akhirnya kan ada hilang ya, yaitu secara ketatanegaraan ada ya lembaga negara yang mesti hilang, tetapi ada juga yang bertambah gitu. Akhirnya kan dengan adanya pengawas ya, pengawas. Jadi pengawas ini kan ada BPK di dalamnya ya, itu lembaga negara juga BPK itu. Di pusat inspektif ini BPK. Nah, secara historis, aspek historis ini kan dibuatnya secara singkat sekali gitu kan. Jadi perlu melakukan perbaikan ya, atas kekurangan-kekurangan yang ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Secara aspek yuridis juga, secara hukum ya, itu ketentuan itu sangat simpel banget gitu ya. Jadi ketentuan 37 pasal dan ketetapan MPR RI sampai dengan sekarang telah mengalami 4 amandemen ya, yaitu amandemen pertama 19 Oktober 19, amandemen kedua 18 Agustus. Jadi secara hukum ya, aspek yuridis bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah ditetapkan di dalam ketetapan MPR nomor 9 MPR 2000 ya. Tetapi di sini ada 4 amandemen atau perubahan. Pertama, amandemen pertama yaitu pada tanggal 19 Oktober 99, amandemen kedua disahkan pada 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001 dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002. Ini beberapa kali amandemen ya, tetapi ada wacana memang ada amandemen kelima tapi belum sampai ya, baru hanya wacana saja. Terus bagaimana sih mengamandemen UUD 45? Nah, ini ada beberapa pakar memberikan pendapat ya bahwa amandemen UUD 45 dapat dilakukan ya 2 cara, yaitu mengubah sesuatu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 45 ya. Jadi yang sudah ada gitu ya, sudah diatur itu bisa dirubah ya, bisa memperbaiki, menghilangkan susunan kata-katanya atau menghilangkan seluruh. Jadi sebagian kata-kata atau juga menghilangkan seluruh kata-kata. Yang kedua, menambahkan sesuatu yang belum diatur di dalam Undang-Undang 45 ya. Contoh amandemen pasal batang tubuh ya, dilakukan secara mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam undang maupun dengan cara menambahkan sesuatu yang belum diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu sebagaimana tercantum di bawah ini. Pertama, mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam Undang 45. Satu, memperbaiki sebagian kata-katanya ya. Itu ada contoh di sini bahwa Presiden menggunakan kekuasaan bentuk undang-undang. DPR ini kan salah kata-kata ya, jadi seolah-olah Presiden memiliki kekuasaan penuh, jadi rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terus ada yang pasal 17 ayat 2 Undang-Undang 45 juga di sini diterangkan ada menteri-menteri diangkat dan diperhentikan. Ini kata-katanya juga ya memiliki multitafsir. Akhirnya diganti ya, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ya. Terus yang kedua, menghilangkan sebagian kata-katanya ya. Jadi MPR berwenang mengubah dan mengubah Undang-Undang Dasar 45, menetapkan ya. Nah, akhirnya itu sebagian saja. Jadi MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi mengubahnya ini dihilangkan. Terus menghilangkan seluruh kata-katanya. Ini dalam pasal 16 ini kan seluruh kata-kata dirubahannya Dewan Pertimbangan Agung ada gitu ya, hanya diganti dengan Dewan ini berkewajiban berwujud atas pertanyaan dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah ya, Dewan Kepresidenan ya. Nah, terus ada juga ini diubah menjadi Presiden bentuk suatu Dewan Pertimbangan ya. Jadi kan Dewan Pertimbangan Agung lembaga sendiri ya, tapi sekarang di bawah Presiden gitu. Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang memberikan nasihat dan diatur dalam undang-undang. Terus ada juga menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Misalnya pasal 22 dan 22D ya, 22C dan 22D tentang DPD ya.
Ini terus tentang komisi yudisial yang tadinya tidak ada ya, pasal 24B, pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi tadinya tidak ada ya. Jadi menangkan sesuatu yang mengatur ya, ini akhirnya ada ya DPD, tapi DPD ini masih menjadi wacana untuk perubahan seperti apa ke depannya ya di amandemen nanti kelima. Dan ketiga pasal tadi ya yang sebelum undang di amandemen itu tidak ada gitu ya, terus sekarang diadakan. Nah, pengertian dan materi dari undang-undang, undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk dan disahkan oleh alat perlengkapan negara diberi kekuasaan membentuk undang-undang. Maksud undang-undang sih adalah undang-undang dalam arti sempit, yaitu menggunakan kata undang dengan istilah lain undang dalam arti formil. Jadi di sini ada dua macam gitu ya undang-undang. Yang disebut undang-undang dasar bahwa materi tersebut harus ya dibuat dengan undang-undang gitu ya. Terus ada juga pembentuk undang-undang perlu diatur dengan undang-undang di sini ya. Jadi materi muatan gitu ya, materi muatan itu undang-undang dasar itu harus dengan undang-undang ya, dibuat dengan undang-undang dan pembentuk undang perlu dengan undang-undang. Ini ada dari Juniarto ya, terus ada juga dari Suhino bahwa materi muatan undang-undang isinya adalah materi yang menurut undang-undang harus diatur dengan undang-undang ya. Itu Widodo dari dalam Sudaryanto ya, ada 4 hal yang menjadi materi di dalam undang-undang, yaitu materi menurut Undang-Undang 45 yaitu diatur dengan undang-undang, dan materi yang menurut ketetapan MPR dan garis-garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan undang-undang. Terus materi yang menurut ketentuan undang-undang pokok harus dilaksanakan dengan undang-undang. Materi ujian penduduk yang dan larangan. Jadi ada 4 hal pokok yang harus isi dari undang-undang dasar itu tadi kan yang disebutkan materi yang sesuai dengan undang-undang dasar ditetapkan dengan undang-undang, materi menurut ketetapan MPR ya sesuai dengan bidang legislatif ya, materi pokok dan undang-undang pokok harus dilakukan dengan undang-undang yang harus dilakukan dan materi lain yang mau bicara penduduk mulai kebebasan warga negara dan membuat keharusan ataupun larangan. Tapi dalam Hamid At-Tamimi, Widodo bahwa materi undang-undang itu terdiri dari 9 yang tegas-tegas diberantakan oleh Undang Dasar, yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang Dasar, yang mengatur hak asasi manusia, yang mengatur hak kewajiban warga negara, yang mengatur pembagian kekuasaan negara, yang mengatur organisasi pokok lembaga tinggi negara, yang mengatur pembagian wilayah atau daerah negara, yang mengatur siapa warga negara dan yang memperoleh atau kehilangan warga negara yang dinyatakan oleh suatu undang-undang diatur dengan undang-undang. Ini 9 hal pokok yang besar isinya materi. Nah, itu dalam ada pakar yang 3 ini di dalam undang-undang itu isinya ya, itu 9 ini gitu. Nah, bagaimana sih kekuasaan presiden ya di dalam amandemen ini gitu kan? Apa sih perubahannya? Nah, kekuasaan presiden dalam bentuk undang-undang ya telah mengalami 4 kali amandemen, cuma hasil amandemen itu masih belum memberikan keseimbangan. Masih coba itu ya, kedengaran nggak Ibu? Balik aja ya pakai hotspot HP ya.
Halo, kedengaran ya? Ini sudah mulai ganti Ibu dengan internet hotspot sendiri. Halo. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu, Ya, ya. kedengaran. Makasih ya. Nah, ini bagaimana sih pengaruhnya ya di dalam amandemen UUD 45 itu diantaranya pada masih adanya dominasi kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan ya. Seharusnya di dalam yang undang-undang yang sudah diamandemen ini berharap gitu kan ada check and balance ya antara lembaga negara, salah satunya presiden itu sebagai lembaga eksekutif ya. Jadi masih dominasi kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi legislatif ya, fungsi membentuk undang-undang. Ya, di mana sebenarnya kekuasaan bentuk undang-undang itu berada di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pada kenyataan kekuasaan melebihi kekuasaan dimiliki oleh DPR. Jadi kan sekarang kan tadi ada kata-kata di dalam undang-undang kan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dasar kepada DPR. Jadi seolah-olah bahwa tadi kekuasaannya legislatif itu beralih kepada eksekutif gitu kan, tadi ada kata-kata itu ya. Jadi itu kekuasaan yang agak melebihi sedikit lah dari legislatif ya di dalam kekuasaan presiden ya. Jadi kekuasaan presiden dalam pembentukan undang-undang dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang 45 sebagai berikut, yaitu di dalam pasal 20 ya, setiap rancangan undang dibahas oleh Dewan Perwakilan dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi rancangan undang-undang itu kan diusulkan oleh presiden ya selama ini gitu kan. Tetapi kata-katanya itu sebenarnya di dalam undang-undangnya itu adalah setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan mendapat persetujuan bersama. Jadi kalau salah satu tidak tanda tangan berarti kan tidak bisa dijalankan gitu ya, tidak bisa disahkan. Ya, jadi harus mendapat persetujuan bersama ya. Nah, dalam rumusan pasal tersebut terlihat bahwa sekalipun Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana dalam pasal 20 akan tapi DPR tidak bisa melakukan sendiri melainkan harus bekerja sama dengan presiden ya, dengan kata lain bahwa tanpa bekerja sama dengan presiden maka DPR tidak akan bisa membentuk undang-undang. Itu dari kata-kata di dalam undang-undang itu, di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, amandemen tadi. Makanya presiden itu sebenarnya setengah gitu ya, setengah membuat legislatif ya, undang-undang itu setengah, karena kan setengahnya kan sebenarnya haknya daripada presiden. Itu bagaimana pengaruh ya di dalam presiden di dalam kekuasaannya gitu ya. Itu dari amandemen ya. Nah, di sini akhirnya penulis ya, semua penulis berpendapat bahwa selain memegang kekuasaan eksekutif, presiden sebagai salah satu pemegang legislatif ya, di samping DPR, karena tanpa kerjasama dengan presiden mustahil undang-undang itu dapat dibentuk. Jadi seolah-olah kan sekarang presiden karena tadi kan ada hak mengajukan rancangan. Jadi kemarin kan undang-undang sapu jagat ya, yang kemarin yang banyak ditentang ya, itu kan sebenarnya bentukan dari presiden. Karena kan tadi ya ada hak presiden ya, berhak mengajukan rancangan undang-undang dan tanpa persetujuan bersama itu undang-undang itu tidak bisa disahkan gitu. Jadi harus ada persetujuan dua belah pihak. Tetapi selama ini memang awalnya itu produknya produk dari kepresidenan ya. Jarang sekali dari legislatif itu jadi semua itu sudah dilakukan, dirancang dan masuk di meja DPR itu untuk disahkan gitu kan. Nah, tetapi untungnya kemarin ya undang-undang sapu jagat yang berisi di dalamnya macam-macam ya, semua diatur dari mulai kepegawaian ya, karyawan dan lain-lain ya, semua diatur dari mulai perizinan, semua namanya undang sapu jagat, hanya semua dirangkum dalam satu buku gitu kan, satu undang-undang tebal sampai 1000 halaman gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kemarin banyak tentangan. Harusnya kan pembuatan undang-undang tidak seperti itu kan, harus per lembaran negara gitu.
per itu, tetapi dirangkum semuanya itu mungkin inovasi ya sekarang gitu seperti itu. Nah, terus kemudian jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan dalam sidang persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Jadi kalau misalnya salah satu tidak setuju, itu tidak boleh diajukan ke persidangan DPR masa itu. Ya, tetapi kan selama ini kan setuju terus ya, jadi tetap disahkan ya di dalam persidangan DPR. Dari rumusan pasal itu maka Presiden dapat menolak rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang juga gitu, punya hak juga gitu. Presiden menolak rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kata lain, kalau DPR menolak rancangan undang-undang untuk dijadikan undang-undang, tapi jika Presiden menolak tidak menjadi, maka rancangan itu tidak dapat menjadi undang-undang. Itu ya, jadi persetujuan kedua belah pihak. Di sini terlihat bahwa kalau DPR memegang kekuasaan bentuk undang-undang, tetapi kekuasaan itu tidak bisa mengalahkan hak veto yang dimiliki oleh Presiden ya dalam pembentukan undang-undang. Itulah bagaimana kekuasaan Presiden ya sangat besar sekali di dalam pengesahan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang gitu ya. Nah ini ya, jadi itu rumusan tadi ya, itu harus mendapat persetujuan DPR dan Presiden ya. Pengesahan dengan cara tanda tangan Presiden, adapun adanya pengesahan undang-undang yang telah ditandatangani tadi ya, itu menunjukkan bahwa undang-undang itu adalah berada di tangan Presiden gitu kan. Jadi seolah-olah Presiden punya dua hak gitu ya, atau dua fungsi ya, di samping eksekutif juga legislatif dari ya amandemen undang-undang yang telah dibuat tadi yang ada dan kata-kata di dalam undang-undang itu, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Presiden membentuk undang-undang juga sangat besar gitu ya. Nah, bahwa setiap peraturan atau produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara ya, baik peraturan presiden, peraturan menteri, gubernur, bupati, peraturan wali kota, yang selalu ditangani penjawab dari lembaga itu sendiri, karena itu seandainya setiap kekuasaan untuk undang berada di tangan, maka setiap undang-undang harus disahkan dengan cara di tangan ketua dan unsur DPR, tidak oleh presiden ya. Itu seharusnya kalau memang DPR itu full mempunyai fungsi legislatif ya. Sehingga jelas bahwa DPR merupakan bentuk undang-undang gitu ya. Jadi jelas gitu kan bahwa DPR adalah kekuasaan legislatif gitu. Nah, tetapi kan kalau di amandemen 45 tidak seperti itu ya. Katanya semua kan harus mendapat persetujuan dari dua belah pihak ya. Dan berikutnya di sini adalah lembaga negara yang kan adalah lembaga perwakilan rakyat. Nah, ini mulai lagi nih internetnya. Mudah-mudahan sih masih bisa ya, masih kedengaran ya. Halo. Halo. Kedengaran, Bu. Ya, Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kita lanjutkan. Jadi pada kebanyakan negara ya kekuasaan fungsi membentuk undang-undang, karena itu sebagian presiden pun kekuasaan fungsi itu diserahkan sepenuhnya kepada parlemen atau lembaga perwakilan rakyat ya. Namun mengingat ada 3 kamar yaitu trikamar DPR, MPR, DPD, mana yang akan diberlakukan untuk undang-undang dari 3 parlemen itu. Tetapi di sini kan DPR kan garis miring MPR ya. MPR kan dalamnya adalah anggota DPR ya. Jadi bikameral juga sebenarnya gitu ya, bikameral 2 kamar ya. 2 kamar DPR dan DPD ya. Tapi DPD kalau di Amerika senatnya itu kan jelas gitu ya, mereka punya kontribusi kepada negara ya. Tapi kalau DPD kita ini tidak jelas gitu. Apa kontribusinya kepada negara? Hanya karena orang terkenal ya. Nah, itu kan tidak jelas gitu. Maka mesti di amandemen DPD ini harus punya kriteria yang jelas gitu ya ke depannya gitu. Nah, banyak lagi sih yang harus diamandemen gitu kan. Salah satunya itu gitu. Ya, yang menjadi wacana semua gitu kan. Sebenarnya kan kurang jelas ya fungsinya apa DPD itu. Kalau DPR sih
kan dalamnya dari parpol ya, dan mereka sudah punya pekerjaan ya di dalam apa ya, mencari voter ya, mencari pemilih ya di dalam pemilu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa fungsi yang dimiliki masing-masing itu dalam bentuk undang-undang adalah DPR ya, bersama-sama dengan DPD gitu kan, bahwa pada alasan sebagai berikut, MPR telah diberikan undang-undang itu menetapkan undang dasar ya, DPR selain memiliki kuasa bentuk undang-undang ya, DPD dibilang juga terbatas pengajuan usul kepada DPR dan pembahasan pada tingkat pertama. Jadi memang sudah ada pembatasan kalau DPD ini tidak undang-undang ya dasar, tetapi pada masalah pembahasan tingkat awal, baik undang-undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat daerah, yaitu pada tingkat awal saja gitu, tidak sampai mendetail. Nah, ini ya, bahwa disimpulkan, jadi amandemen terima oleh MPR merupakan langkah mengakomodir kebutuhan dengan bangsa dan negara yang akan datang gitu. Jadi amandemen terima dilakukan untuk mengatur tentang kuasa presiden dalam membentuk undang-undang ya, dan itu ya, jadi tujuannya disimpulkan sebenarnya secara eksplisit dia katakan bahwa kuasa untuk undang-undang bukan berada di tangan presiden, tetapi presiden adalah sebagai pelaksana undang-undang gitu. Kalau secara eksplisit kan, tapi kan pada awalnya memang dua-duanya gitu ya, presiden dan DPR. Ya, jadi dalam sebagai pelaksana, sebab pemegang kekuasaan eksekutif ya itu presiden kan gitu. Tapi presiden juga di sini terlihat dalam bentuk sebagai kekuasaan legislatif juga ya. Karena tadi ada kata-kata tadi. Terus kemudian lembaga negara yang diberi tugas untuk undang-undang adalah parlemen, ya, lembaga perwakilan DPR bersama-sama dengan DPD gitu kan. Maka pelaksanaan kekuasaan dalam negara dapat berlangsung dengan baik, maka perlu adanya keseimbangan kekuasaan gitu ya oleh lembaga negara tadi ya. Jadi dalam menjalankan kekuasaan itu ada keseimbangan ya, check and balance ya. Tidak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya, harus sama-sama sejajar ya, karena kan tadi demi untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Sebab kalau misalnya DPR lebih tinggi kekuasaannya juga bisa mengimpeachment presiden ya, bisa menurunkan presiden. Tetapi presiden kekuasaan lebih tinggi akan otoriter, sewenang-wenang, undang-undang diabaikan dan lain-lain, itu juga sangat merugikan rakyat gitu. Jadi harus ada check and balance ya, itu di negara kita ya, jadi kontrol dan keseimbangan itu diperlukan di antara lembaga-lembaga negara ya. Itu ya, kita kan kemarin, nah sebelum kita beranjak ke sesi kedua ya, tentang kenapa sih COVID ini terus menerus gitu ya, tidak berhenti gitu kan. Kalian bertanya ya, sampai kapan ujung-ujungnya PPKM ini, pembatasan kegiatan masyarakat ini gitu kan. Nah itu, dan bagaimana nanti ke depannya gitu negara kita gitu kan, itu banyak pertanyaan. Tapi sebelum sampai ke masalah tadi, Ibu apa ya, amandemen UUD 45. Ya, mulai lagi nih, bagus lagi. Ya, ada yang bertanya nggak?
Ya, berarti kan tadi udah pada mengerti ya, kenapa harus diamandemen, latar belakangnya apa gitu kan. Ada beberapa aspek yang harus diamandemen ya, terus apa sih pengaruhnya terhadap proposal presiden, itu baru satu pengaruh ya dalam amandemen, terutama struktur ketatanegaraan kita ya, ini kan lembaga negara kita sejajar, rakyat tertinggi kekuasaan tangan rakyat di bawah undang-undang ya, terus ada juga tambahan aspek eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif. Inspektif ini salah satunya adalah BPK, Badan Pengawas Keuangan ya negara ya BPK. Itu inspektifnya ya. Jadi ada inspektif juga tahan. Itu ya kesimpulan yang bisa diberikan ya di dalam di dalam materi ini, di dalam amandemen UUD 45 ya. Jadi mungkin kalau misalnya pengen lihat pasal per pasal ya, bagaimana pengaruhnya dan apa gitu ya analisis Anda gitu ya terhadap perubahan-perubahan kata-kata dari pasal per pasal di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya. Walaupun sudah 4 kali di amandemen, tetapi ada wacana juga kan di amandemen yang kelima gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa masukan ya di dalam amandemen 45. Ini yang kelima di amandemen, baru wacana sih gitu ya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya ya, kita lanjut kepada sesi kedua ya tentang bagaimana sih COVID ya, PPKM COVID ini, terus nanti kalau misalnya terus PPKM ya sampai 2 Agustus ya diperpanjang, bagaimana gitu ya rakyat terutama rakyat kecil gitu kan yang banyak terdampak sebenarnya ya terdampak COVID ini ya, jualan dibatasi ya, terus mencari uang juga dibatasi ya. Jadi semua juga kena dampak ya. Terutama misalnya ojol ya, online ya gitu ya, ojek online gitu kan, itu mereka kan diputer-puter jalannya ya pada saat pandemi ini. Jadi pada awalnya ya, kita udah sesi kedua ya, sesi kedua aja ya langsung. Iya, Ibu. Ya. Iya. Jadi ini pandemi COVID-19 kan sebenarnya masalah global ya, seluruh dunia juga mengalami ya. Jadi sebenarnya kan virus ya, virus yang kecil tetapi sangat mematikan gitu ya, sangat mematikan dan semua negara ya tidak mau ya rakyatnya itu banyak yang meninggal gitu kan. Karena kan tujuan negara adalah mengatur warga negaranya ya, memelihara warga negaranya supaya sehat dan seterusnya ya, mendapatkan kebutuhan, itu salah satu tugas negara ya. Jadi semua negara juga sangat terdampak COVID-19 ini ya. Karena kasusnya terus bertambah ya, maka Indonesia membuat keputusan ya, pertama ya tadi pembatasan ya, terus ada lagi ya, terus sekarang yang terakhir ada PPKM yang sudah jilid 2 ya, jilid 3 ya, sampai 2 Agustus ya pembatasan ya. Itu adalah salah satunya adalah untuk memperkecil ya kasus COVID-19 ya. Kasusnya ini kan banyak menimbulkan kematian lah gitu ya, serem gitu kan, menimbulkan ketakutan yang luar biasa gitu kan, karena kan orang tahu-tahu pilek, tahu-tahu diindikasi di swab kena COVID ya. Memang sih ada perbedaannya antara COVID dan pilek gitu kan. Kalau pilek kan biasa aja 2 hari pusing, panas, udah turun. Tapi kalau COVID itu bedanya adalah panas tinggi terus ya berhari-hari gitu.
terus badan juga tidak enak ya, lemes dan segala macam. Itu bedanya ya antara kok saya langsung divonis COVID sih itu, padahal saya cuma pilek, radang tenggorokan. Tidak, memang ada bedanya ya antara COVID dan pilek gitu, ada bedanya memang jauh gitu kan. Jadi kenapa jangan 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 apa ya namanya tuh negatif thinking dulu gitu. Kok tenaga kesehatan mengindikasi saya COVID gitu. Kenapa? Kenapa dan kenapa gitu kan. Sampai seolah-olah apa ya marah gitu kan kepada tenaga kesehatan gitu kan. Padahal kan mereka hanya swab gitu kan, dengan hasil swab itu mereka menyimpulkan di lab kan bahwa saudara atau siapapun ini terkena COVID dengan indikasi ini gitu kan, positif ya. Dan memang itu kalau misalnya tidak COVID juga tidak. Saya pernah ya, Ibu pernah juga di swab gitu kan, pilek juga lagi pilek, tapi karena pileknya nggak terlalu parah gitu kan, ya alhamdulillah negatif. Nah, anak ibu ya mungkin karena panasnya nggak turun-turun ya, itu positif. Jadi memang dalam satu rumah itu tidak mesti harus negatif semua, positif semua. Salah satunya biasanya itu adalah imun kita ya, kekebalan kita itu sedang turun gitu. Itu bisa kena karena virus COVID ini sudah kemana-mana nyebar, malah ada virus baru lah, Delta lah, ada apalah dari Inggris gitu kan, yang serem gitu kalau diceritakan di sini gitu kan. Nah itu ya. Nah kita tidak berbicara seperti itu ya, kita berbicara di dalam bagaimana sih penanganan negara gitu ya, penanganan negara terhadap adanya COVID ini. Jadi untuk menekan ya laju apa ya namanya tuh penyebaran virus COVID tadi ya, maka negara membuat kebijakan-kebijakan. Antara lain sekarang adalah dengan PPKM Jilid 2 ya, Jilid 3 dan seterusnya ya. Nanti mungkin sampai 2 Agustus sementara ya PPKM ini. Itu adalah salah satu adalah untuk menekan ya penyebaran virus ya. Apalagi sekarang virusnya ada lagi yang baru gitu kan, jangan sampai masyarakat banyak yang meninggal atau terdampak gitu ya. Memang sih dalam hal lain ya perekonomian juga akhirnya turun gitu kan. Nah, bagaimana untuk pengelolaan pemerintahan nih, pemerintahan terutama yang terdampak COVID kan biasanya di desa ya atau kelurahan gitu kan. Nah, sekarang kan dengan apa ya wali kota atau bupati, wali kota itu kan memberikan bantuan ya, malam ya dengan memberikan bantuan kepada para pedagang kecil ya, terus itu salah satu adalah untuk mengurangi dampak perekonomian terhadap masyarakat ya. Jadi ini ada Ibu itu hanya memberikan wacana ya dari pemerintah ya bahwa ada beberapa hal yang dilakukan ya oleh pemerintahan desa ya untuk menekan ya terpuruknya perekonomian ya di desa ya, antara lain di sini padat karya tunai di desa bersumber dari dana desa ya. Jadi ini mengedepankan swakelola gitu kan. Jadi di desa kan ada dana ya, dana tunai ya, itu bisa dilakukan untuk membuat padat karya ya, untuk memberikan penghasilan kepada masyarakat desa ya. Jadi ini Ibu berbicara dari undang-undang dulu ya. Jadi langkah-langkah pelaksanaan BDesa dalam menganggarkan penanggulangan atau anggaran terbatas untuk mencegah penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak itu pasti percepatan perubahan rencana kerja pemerintah desa melalui musyawarah pembangunan desa dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, unsur masyarakat desa, organisasi perangkat desa. Terus proses perubahan rencana kerja pemerintah desa juga diikuti dengan perubahan APBD ya melalui OPD terkait ya dan camat ya. Terus perubahan APBD desa disepakati bersama dalam Musrenbangdes ya
untuk apa ya, dimaksud dengan dua, ya tidak melakukan evaluasi dari bupati, dan seharusnya nih ya, karena COVID ini kan tidak ada evaluasi dari bupati ya, karena proses evaluasi bersimultan dengan penyusunan penata KPDC melalui asistensi organisasi perangkat daerah terkait, camat atau perangkat terpadu dalam musrenbangdes khusus ya, kegiatan yang berhubungan. Yang keempat, kegiatan hubungan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang diangkat dalam perubahan desa merupakan kewenangan lokal berskala desa. Ini dari undang-undang pemerintah pusat ya, bagaimana mengantisipasi dalam keadaan darurat ini gitu ya, terutama pandemi COVID-19 ini. Bu, adik kan udah datang Pak? Itu tolong sih suruh ngeprint Google Form. Pak Bedi. Kayaknya nggak masuk. Pak Bedi atau itu. Ya biar nggak di malam, suruh menaruh di meja dekan gitu. Tadi saya udah nyuruh Bu Far. Saya udah nyuruh Bu Far. Bu PBD-nya belum. Bu Far. Baik, kita lanjutkan ya. Nah ini ya, itu dari bagaimana mengantisipasi ya dari keadaan darurat ini ya, penanggulangan bencana ini ada dari APBD desa ya kalau di desa ini. Nah, bagian alur prosedur mekanisme perubahan tenaga kerja pemerintah desa dan APBD desa untuk bencana COVID-19 ini ya. Ini ada beberapa hal ya. Padat karya tunai di desa berdasarkan dari dana desa ya. Jadi ini kan sekarang banyak pengangguran ya, penduduk juga agak susah, kurang makan ya. Itu maka desa sewajarnya lah gitu, seharusnya lah gitu ya, membuat padat karya ya untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat desa dan mereka mendapatkan uang ya, upah ya dari padat karya tadi ya, untuk dipakai keluarganya untuk makan dan lain-lain ya. Misalnya apa sih padat karya? Yaitu membuat gotong royong, membuat jalan, gotong royong air ya, saluran air dan lain-lain ya. Banyak yang harus dipadat karyakan ya untuk masyarakat desa sehingga mereka mendapatkan upah dari padat karya tersebut ya. Ada juga bantuan langsung tunai ya, bersumber juga dari dana desa ya. Jadi selain mendapatkan padat karya tunai di desa ya, dengan penggunaan dana desa ya, itu juga penguatan ya, upaya penguatan daya beli masyarakat ini menegaskan ya, pemerintah menegaskan pengganti Undang Nomor 1 itu antara lain dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 ya. Terus ketentuan BLT ya dalam keuangan desa, yaitu alur pelaksanaan berdasarkan hasil beratan keluarga ya. Jadi ketentuan BLT tadi yang dari dana desa itu ya, itu kepala keluarga penerima bantuan ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Jadi berapa kepala keluarga dulu ya, seluruh desa itu ya, terus baru diberikan ya dana tunai tadi ya. Terus kasih KUR pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksana bantuan dari anggaran belanja tak terduga ya. Terus kepala desa menyetujui RAB ya. Terus atas perintah kepala desa KUR dapat menemukan uang ya. Tadi dari SK tadi. Jadi jangan salah bagi Bapak Ibu yang kepala desa ya, sebelum mengeluarkan uang ya, itu harus dibuat surat keputusan dulu ya, berdasarkan hasil rapat ya, terus dibuat RAB-nya ya, baru bisa mengeluarkan uang dari dasar tadi gitu ya. Jangan seenaknya mengeluarkan uang tanpa ada dasar hukum ya. Itu memang sekarang pandemi COVID, tetapi dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum juga tidak boleh diabaikan ya. Karena COVID ini tidak ada evaluasi, karena kan dana tunai ini tidak ada evaluasi karena keadaan darurat ya, untuk
menyelesaikan penanggulangan COVID-19 ya. Nah, caranya gimana gitu ya untuk penanggulangan ini ya. Si pelaksanaan COVID-19 ini menyusun rekapitulasi perkembangan khusus kegiatan dari penanganan COVID, penanggulangan COVID ya, melalui camat, BPBD sesuai dengan rencana anggaran biaya ya, menyusun laporan akhir ya, pelaksana kegiatan yang sudah dilakukan, yang misalnya tadi padat karya dan penyebaran ya, dana tunai ya, terus dan anggaran terduga tersebut sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Mempublikasikan ya kegiatan tadi, misalnya membantu ya masyarakat ya dengan dana tunai tadi harus dipublikasikan ya, siapa, tanda tangannya jelas ya, jangan tahu-tahu sudah dikeluarkan berapa ratus juta tetapi buktinya nggak ada, tanda tangan masyarakat desa nggak ada. Itu jangan seperti itu ya, tetap mempublikasikan pelaksanaan kegiatan ya. Nah, untuk gubernur, bupati, wali kota ini memastikan dana desa tahap 1 dilakukan dalam melakukan percepatan ya, fasilitasi pemasukan pemerintahan desa ya. Terus dibuat gugus tugas penanganan COVID-19 di desa ya. Dalam melaksanakan tugasnya bermitra dengan Bayangkari Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ya. Babin Kamtibmas, Bintara, pembina desa dan mitra desa lainnya dengan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kabupaten atau kota. Susunannya kepala desa, ketua BPD dan anggotanya ada perangkat desa ya. Ini gugus tugas penanganan COVID di desa ya. Ada perangkat desa, anggota BPD, ketua RT RW, PKK, Karang Taruna, lembaga perwakilan masyarakat, lembaga adat desa, tokoh adat, bidan desa ya. Itu masuk di dalam gugus COVID-19 di desa ya, untuk penanganan COVID-19 ya. Antara lain tugasnya tadi ya, membina masyarakat ya, ketertiban dan tadi melakukan percepatan ya dengan memberikan dana tunai dari anggaran dari APBDes ya. Itu salah satunya juga ya. Terus memberikan padat karya dan seterusnya ya. Tugas utamanya gugus COVID-19 di desa ini mencegah penyebaran penanganan COVID-19 melalui sesuai kewenangan ya, pendanaan dilakukan untuk keperluan tugas percepatan ya. Nah, terus selanjutnya ini contoh bidang subbidang kegiatan penanganan bencana COVID-19 ya. Ini ada beberapa hal yang sesuai dengan tugas fungsinya ya. Nah, terus ada bidang pembinaan masyarakat ya, terus pembinaan masyarakat ini sudah dibagi-bagi di dalam struktur penanganan pandemi COVID di desa ya. Tugas-tugasnya juga udah ya ada di situ. Baik, itu saja mungkin untuk pencerahan sampai kapan sih gitu ya, sampai kapan PPKM ini atau virus ini berakhir gitu. Kita semua berharap ya. Kita semua berharap ini COVID-19 ini segera berakhir ya. Semua komponen baik mahasiswa ya, anak-anak SD, SMP, TK juga ya pengen sekolah untuk offline ya, karena kan mereka online di rumah itu yang ngerjain itu orang tuanya gitu, merekanya main gitu untuk anak TK, SD itu gitu ya. Jadi yang ngerjain tugas yang itu kan orang tuanya. Jadi seolah-olah kita pembodohan gitu ya, pembodohan bagi warga negara gitu. Tetapi kan mau bagaimana gitu kan, karena kan sekarang pandemi COVID ini sangat mencekam gitu kan, banyak mematikan ya. Kalau tidak tertangani ya langsung 3 hari meninggal gitu kan, itu sangat menakutkan ya. Jadi upaya pemerintah ya melalui kebijakan-kebijakan antara yang terakhir sekarang adalah PPKM itu adalah untuk menyetop gitu ya penyebaran COVID ya 19 ini, dan supaya tidak berlanjut dan tidak sampai mematikan gitu. Karena mungkin nanti ke depannya jika ada obat COVID ya 19 seperti obat flu gitu kan, bisa jadi nanti atau COVID-nya tidak mematikan lah gitu ya.
sampai sebatas gejala misalnya, itu bisa jadi nanti mungkin berakhir gitu kan. Atau kita nanti kuliah offline lagi, ke kampus lagi seperti biasa ya, kegiatan-kegiatan seperti biasa. Tetapi kan itu kita hanya berharap ya mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir gitu. Entah Allah dengan cara apa ya, tangannya Allah gitu ya, seperti apa untuk menyetop COVID-19 ini atau menghilangkan ya, bisa jadi gitu kan, karena kan kekuasaan Allah tidak terhingga ya. Jadi itu sih kita hanya berharap. Kalau misalnya Anda berkata menanyakan sampai kapan PPKM ini kan, karena kan masyarakat kecil sangat dirugikan terhadap perekonomian dan lain-lain. Tetapi kan Ibu hanya bisa menjawab bahwa kebijakan pemerintah ini hanya untuk menyetop penyebaran COVID ya, supaya tidak banyak kasus ya, tidak banyak yang meninggal gitu. Itu salah satu upaya pemerintah, bukan hanya untuk membatasi perekonomian, bukan, tetapi itu salah satunya adalah karena pandemi COVID ini sangat menakutkan gitu. Jadi itu kebijakan pemerintah. Nah, kita berharap bahwa kalau misalnya terkena pandemi, terkena dampak dari adanya PPKM, pemerintah segera memberikan bantuan ya dari APBD tadi ya, APBD desa ya. Tapi itu memang tidak ini sih gitu ya, tidak banyak membantu, tetapi setidaknya ya bisa menyelesaikanlah masalah kekurangan makan dan lain-lain gitu. Ada padat karya ya, jadi pemerintah desa juga harus berani ya untuk membuat padat karya ya supaya masyarakat mendapatkan upah untuk makan ya untuk keluarga mereka gitu. Dan tadi ada cara gugus penanganan COVID kan, caranya ya dibuat SK ya, kepala keluarga ada berapa dan dibuat RAB-nya baru diberikan berapa bantuan tiap kepala keluarga. Baik, mungkin untuk tentang pandemi COVID ya, sampai kapan itu Ibu sudah jawab ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang berkaitan dengan COVID atau tadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya, sampai kapan kita juga tidak tahu karena kita hanya berharap bahwa pandemi COVID ini segera berakhir gitu. Kita hanya bisa berdoa gitu. Nah, keputusan pemerintah untuk melakukan PPKM itu tidak untuk membatasi perekonomian, tapi salah satunya adalah untuk pandemi COVID ini sangat menakutkan sehingga berharap ya bahwa virus ini tidak menyebar, tidak banyak kasus baru ya. Jadi bisa terselesaikan dan bisa jadi nanti kalau COVID ini sudah tidak ada kasus baru lagi gitu kan, bisa jadi kita nanti ke depannya offline. Memang sudah ada wacana offline kan dari Kemendikbud ya, Kemdikbud, tapi kan karena banyak kasus baru lagi, jadi akhirnya diputuskan untuk masih kuliah online. Gitu. Itu sih gitu ya dari Ibu ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan dan untuk penanganan COVID ya, tadi Ibu sebagian sudah Ibu jelaskan ya, bahwa jaring pengaman sosial itu adanya di desa dan maka desa itu harus berani untuk membuat keputusan ya untuk membuat jaring pengaman sosial tadi dengan cara bantuan langsung tunai ataupun padat karya ya untuk masyarakat desa. Halo. Iya, Bu. Saya mau bertanya. Boleh? Ya, nama? Ali Pramansyah. Ali Pramansyah dari Unma, boleh. Berbicara soal BLT tadi, bantuan langsung tunai. Saya mendengar dari beberapa daerah bahwa untuk menerima BLT itu harus ada sertifikat vaksin. Dan jika tidak ada, bahwa BLT itu tidak bisa diterima. Telah tercantum juga pada ayat 2 yang berupa penundaan yang tidak menggunakan vaksin itu akan dikenakan sanksi administratif, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Terus pertanyaan saya di sini, bagaimana jika orang yang benar-benar tidak mampu
dan sebenarnya menjadi salah satu tujuan utama untuk mendapatkan BLT itu, tapi dia tidak bisa vaksin karena dia sedang sakit. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu penunda vaksin itu tidak boleh dilaksanakan jika seseorang sedang sakit. Betul. Iya. Jadi begitu Bu. Bagaimana Bagaimana ya penyelesaiannya gitu ya. 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 Ya, bagus sekali pertanyaannya ya dari Arif Rahmansyah, Unma. Ini kalau di dalam undang-undang tadi bahwa harus dari APBDes itu kan dibentuk ya, maksudnya dibuat SK berapa kepala keluarga yang sudah ada gitu ya di data ya, terus dibuat SK dan kedua nanti dibuat RAB dan harus dikeluarkan gitu, harus dikeluarkan dana-dana tadi ya untuk jaring pengaman sosial di desa. Nah, masalahnya untuk masyarakat yang miskin, yang sakit ya, terus yang karena tidak boleh vaksin ya, salah satu syarat untuk mendapat BLT adalah vaksin ya, itu harus dikoordinasikan ya dengan kepala desa ya, karena kan mereka juga bertanggung jawab ya bahwa pemerintah semuanya, bukan desa aja ya, pemerintah secara umum itu bertanggung jawab kepada jadi fakir miskin kan ada di Undang-Undang Dasar 45 ya, fakir miskin dan orang terlantar itu menjadi tanggung jawab negara ya, jadi itu harus dikoordinasikan kepada pemerintah desa setempat ya untuk bertanggung jawab juga kepada mereka yang sangat miskin dan sakit ya, dan harus diberikan bantuan juga gitu. Jadi tidak hanya karena undang-undangnya harus vaksin gitu kan, terus serta-merta orang yang itu terabaikan ya, tidak boleh seperti itu ya, tetap harus dikoordinasikan dengan baik ya. Ya mungkin ada relawan ya di sini masih siap para mahasiswa ya haruslah gitu ya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat miskin ya, dan memberikan ibaratnya penghubung antara masyarakat yang miskin tadi kepada ke pemerintah desa setempat gitu ya, yang udah tahu ada masyarakat miskin tapi dibiarkan saja gitu kan hanya karena harus vaksin gitu kan, sedangkan vaksin mereka sakit dan tidak boleh. Ya intinya inilah dibicarakan ya dengan baik kalau di dalam materi perkuliahan sih namanya advokasi kebijakan publik ya, advokasi kebijakan salah satunya itu pendekatan atau mempertemukan antara masyarakat miskin dan memberikan atau mahasiswa ini sebagai advokatnya atau pembicara dan menyampaikan kepada pemerintah setempat gitu kan bahwa ada masyarakat miskin yang harus dibantu gitu. Itu sih gitu ya. Kalau misalnya kita nggak menyampaikan ya pemerintah desa juga tidak tahu ya bahwa ya harusnya sih tahu, cuma kan kadang menutup mata gitu kan, pura-pura tidak tahu, dan kita harus bertanggung jawab ya para mahasiswa kita semua lah gitu ya, bertanggung jawab untuk mengadvocate ya kebijakan supaya kebijakan tadi turun ya, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin tadi gitu. Ya. Bagaimana Arif? Alif Bu Alif. Alif ya Alif, gimana Alif? Keterangan Ibu ada yang kurang ngerti. nggak? Jadi udah cukup Bu, jadi mahasiswa bisa jadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa tidak semua orang harus divaksin karena mungkin ada beberapa yang lagi sakit juga dan harus menerima BLT itu. Betul ya. Jadi mahasiswa jangan tutup mata ya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID ini kita sangat mencekam dan kita harus saling bahu-membahu lah bekerja sama untuk menyelesaikan masalah pandemi ini gitu ya. Pandemi masalah darurat sebenarnya darurat. Kalau perang tuh darurat banget gitu. Perang ini perangnya kepada virus gitu ya. Kalau perang antar negara kan sama juga bahu-membahu gitu. Kalau ini perang terhadap virus makhluk kecil dan kita harus bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Dari saya cukup Bu. Ya, makasih ya Alif Firmansyah. Ya. Baik, nanti untuk Kamis mungkin UTS ya, jadi nanti tinggal
diupload nanti soalnya di ini nanti tinggal dikerjakan, boleh buka internet, boleh buka buku ya, karena kan tidak tahu ya gimana mengerjakannya kan gitu ya. Jadi boleh buka amandemen udah 45, boleh buka yang kemarin ya PPT yang kemarin gitu kan untuk UTS hari Kamis ya. Baik, kalau tidak ada Ibu cukupkan ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu di masa pandemi COVID ini ya. Dan kita selalu semangat ya dalam mengikuti perkuliahan ya. Dan kita selalu ridho terhadap apa yang Allah berikan pada kita, dan kita tidak usah marah gitu kan, marah kepada, sebenarnya kan sekarang kan seolah-olah marah kepada situasi, kondisi dan sekitar ya, tetapi kita harus sabar ya, sabar dan selalu tawakal. Sekian ya perkuliahan untuk hari ini, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, makasih ya. Atas peristiwa yang diduga oleh anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, tidak melakukan kewajiban sebagai DPRD, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan sebagai anggota DPRD selama 3 bulan, melanggar sumpah dan janji serta etik, tidak menghadiri rapat paripurna bukan berturut-turut, tidak mematuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan,